Pagi, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat Siang, siang. Pak. Siang, Selamat Pak. siang. Ya, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Halo. Iya, ntar maunya kapan? Katanya mainnya kesana 5 hari lagi. Kalau ntar hari ini antigen ya antigen. Itu aja. Mana? Enggak, baru semalam itu. Yang si Kakong panik nelpon itu. Enggak. Lu WA namanya Krisna, gue lagi online masalahnya PJJ gue. Ya. Tadi sebelum pelajaran ini ada berapa anak yang join? Oh, ini baru 46. Tadi sih 73, Pak. Atau 73. iya, 73. Banyak ya? Oh, sekarang melorot langsung. Banyak cuman istirahat sebentar tadi kan? Ekonomi tadi ya, ekonomi. Ekonomi banyak ya. Informatika di kameranya pada mati apa rusak nih, nggak dinyalain semua nih? Biasanya langsung pindah ke halaman 1 yang nyala. Ini ada yang di halaman 2 nyala, halaman 3 nyala. Nggak rapi. Baru 53 ini.
2 menit lagi ya, nanti kita mulai. Saya 1 menit lagi, 11.55 lah. 11.55. Halo. Ya, ya. Iya, Pak. Hmm. Berubah lagi harganya maksudnya? Hmm. 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 Ya, terus gimana dong? Heeh. Oh gitu. Ya kalau 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 bisa produk sama aja, Bos. Nah, harganya. Nah. Hmm. 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 Oke, oke. Oke. Ya, baik. Makasih, Bos ya. Yuk, yuk sama-sama. Oke, sudah 11.57. Maaf tadi saya terima telepon. Baik, kita mulai pertemuan pertama. Tadi saya lihat eh, ada yang nyala, ada yang mati nih videonya ya. Biasanya kelas 7 dulu rajin-rajin langsung kamera on semua. Mengalahkan yang kelas 8 yang sekarang kelas 9. Oke, selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di pelajaran informatika. Kebetulan angkatan ini adalah angkatan Erlangga ya. Jadi yang kelas 9 sekarang itu buku pertamanya bukan buku Erlangga, dia bukunya dari penerbit Andi, itu dari PGRI ya. Waktu itu saya cari info-info di grup, itu ternyata dari penerbit Andi itu kerjasama dengan PGRI sehingga bisa membuat buku ya. Kemudian dalam perjalanan panitia buku Ricci itu menawarkan dari Erlangga ya. Makanya yang angkatan sekarang ini nyambung gitu ya. Jadi dari kelas 7 sudah Erlangga, nanti buku datang untuk yang kelas 8 sekarang juga Erlangga. Kebetulan waktu itu kejadiannya adalah saya akhirnya beli online waktu itu karena saya menunggu dari Pak Beli belum ada. Jadi karena sudah mulai jadwal sementara, akhirnya saya mempersiapkan diri, saya beli online waktu itu ya. Jadi nggak dapat jatah dari sekolah gitu. Tapi sama, bukunya sama sesuai dengan apa penerbit gitu. Nah,
Kemudian dalam perjalanan itu banyak anak-anak yang dulu sudah ke SMA ya, mungkin sudah kuliah. Waktu itu masih namanya TIK waktu itu, masih pakai Erlangga juga. Itu bilang memang lebih apa ya, lebih cocok gitu, soalnya lebih cocok, lebih bisa dimengerti gitu. Makanya kemarin Pak Beli menganjurkan pakai Erlangga aja, karena mungkin dia waktu itu menghubungi yang penerbit Andi itu, yang PGRI itu dia agak kesulitan ya. Jadi karena mungkin melayani untuk guru gitu, tapi mungkin dia bingung kalau ada panitia buku gitu kan, mungkin dia bingung apa gimana. Kemudian juga dari kualitas kertas juga lebih bagus yang Erlangga punya gitu. Jadi Pak Beli menyarankan pakai yang Erlangga. Nah, terus kemudian dalam perjalanan banyak setelah semester 2 kemarin ya, banyak ternyata masih ada yang tidak mengumpulkan. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan nih, ya kan? Antara dia sudah beli buku, ya, pesen sama Pak Beli waktu itu, atau dia beli online. Nah, kemudian yang terakhir adalah dia tidak punya gitu loh, dia nggak megang buku sama sekali gitu, ya. Jadi hanya mengandalkan dari Google. Nah, sementara kan pernah kan saya kasih tugas itu kan dari buku ya kan, kerjakan halaman ini, halaman ini. Nah, ternyata memang ada beberapa anak tidak mengumpulkan tugas, ya kan, mengumpulkan tugas. Nah, sehingga yang terjadi adalah baik kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu tidak mengumpulkan ini tugas ya. Waktu itu yang kelas 9 yang sekarang kelas 10 itu masih prakarya. Kebetulan dia pakainya digital ya, jadi nggak usah beli buku. Karena yang kelas 9 yang sekarang lulus itu dari kelas 7-nya sudah prakarya mereka ya. Jadi ya begitu. Ada pertanyaan nih. Oh iya, kirain mau ada pertanyaan. Ya, silakan si Prinsesa. Oke, kemudian apa namanya? Ada ya anak-anak akhirnya banyak yang nggak buat tugas kan, itu di kelas 7 yang dan kelas 8 ya. Akhirnya ya sudah mendapatkan nilai minimal ya kan. Nilai minimal tuh nilai KKM. Nah, untuk nanti sekarang ini, untuk kelas 8 sekarang ini itu harap berhati-hati. Dalam arti adalah selalu atau ada tugas mapel apapun lah ya, mapel apapun, ada tugas mapel apapun itu harap mengumpulkan, karena kemarin di rapat Bapak Ibu guru tuh agak kesulitan dinilai tugas ya kan, karena masih bolong-bolong. Sementara kalau nilai tugas itu tidak ada, berarti kan emang nggak kumpulin kan, harusnya kan nilainya kan kosong ya kan, nol kan. Itu banyak yang bisa nilainya sangat jauh di bawah KKM ya. Maka dari itu diusahakan untuk tahun ini, untuk udah naik kelas 8 ini, sebisa mungkin itu mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu tadi, kalau misalnya kemarin belum sempat order sama Pak Beli, tanya lagi, masih bisa nggak Pak order gitu loh. Kalau masih bisa order sekalian gitu. Kenapa harus order di sekolah? Karena kalau ada rusak ya kan, ada cacat di bukunya kan bisa ditukar gitu. Ya, jadi nggak usah bingung kalau beli di online kan kadang ada yang halamannya kurang jelas lah ya kan, covernya sobek ya kan. Jadi sebaiknya ya belinya di toko sekolah melalui Pak Beli, panitia buku gitu ya. Jangan di toko online ya. Walaupun kadang-kadang mungkin harga sedikit lebih murah gitu kan, tapi kan kualitas terjamin ya. Itu pesan saya. Kemudian juga ini usahakan KKM itu jangan pas ya, nilai KKM informatika adalah 76 ya, masih sama waktu di kelas 7. Usahakan jangan pas 76, karena menurut saya itu sudah nilai mati ya. Karena kalau misalkan dicek nanti sampai nanti kamu mau lulus itu nilai rapot itu di rata-rata ya, dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 di rata-rata, plus sama ujian
sekolah. Di rata-rata sama ujian sekolah baru dapat nilai apakah lulus atau tidak lulus ya. Jadi harap untuk kelas 8 ini lebih giat lagi, lebih rajin lagi dalam hal tugas. Kalau ulangan kan bisa ketahuan tuh ya kan, pakai Simak, pakai Google Form ya kan ketahuan tuh yang udah kumpulin siapa ya kan. Pakai Simak apalagi kan jelas kan ketahuan. Nilainya kurang ya kan, masih bisa di ini. Kalau tugas kan kadang-kadang numpuk ya kan, bikin entar lah, akhirnya jadinya banyak ya kan. Jadi mohon diusahakan untuk selalu membuat tugas ya, mapel apapun. Kemudian untuk tahun ajaran sekarang ini, kemarin Bapak Ibu dapat pelatihan itu dari narasumber, sebaiknya tugas selesai pada saat jam pelajaran itu selesai. Ya, jadi nanti saya akan memberikan tugas sampai jam pelajaran selesai. Lewat dari itu 0. Ya, karena narasumber ya sudah kalau memang nggak membuat sampai jam pelajaran terakhir ya sudah nilainya 0, karena kan yang waktu belajar efektifnya kan pas ketemu gini kan ya kan. Jadi jangan sampai anak-anak itu masih mengerjakan setelah selesai PJJ, masih mengerjakan ya kan, untuk dia rekreasi lah, untuk dia istirahat lah, kan kasihan gitu. Maka nanti sebisa mungkin ya pada saat, semoga minggu depan lah ya, minggu depan buku datang, saya ada kasih tugas itu pas jam pelajaran selesai sudah kumpul gitu ya, jangan sampai tidak kumpul. Jadi waktunya kamu juga nggak nambah waktu lagi gitu kan. Oh, informatika ya kan 2 jam pelajaran selesai udah gitu. Nanti ketemu pelajaran lain bikin lagi kayak gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan memberikan tugas ya, kalau saya ya pasti akan memberikan tugas sesuai dengan waktu ya, jadi nggak terlalu berat lah, yang penting dikerjakan ya, langsung dikirim melalui GC ya, itu pesan saya. Kemudian masih seperti kelas 7 ya, disiapkan juga buku tulis ya, untuk nanti misalkan saya ada tugas, buku tulis dikerjakan terus difoto kirim ya. Jangan lupa nih bolpen biru ya. Kalau yang belum ada bolpen biru, order online atau nitip siapalah ya, beliin bolpen biru. Kenapa biru Pak? Karena kalau hitam nanti saya nggak bisa bedain nih, ini fotonya misalnya ya, fotonya si Diania atau fotonya si Jonathan nih gitu. Karena kemarin banyak ada anak yang punya temennya dikumpulin gitu. Nah, salahnya temennya itu kasih nama. Nah, yang kirim nama temennya nggak diganti, ketahuan. Ya, tulis di buku tulis kamu, kasih nama, foto. Nah, ya kan? Kalau foto dicocol kan ketahuan, ya kan? Gimana ngapa sih kan kelihatan. Ya, dan jangan lupa bolpen biru. Oke. Masih ada waktu sampai 12.55. Sekarang saya sudah ibaratnya apa sih, sharing ya, sharing. Sekarang saya ingin kalian yang sharing ya. Kita mulai dari kelas 8A. Silakan 8A yang mau sharing mengenai pelajaran informatika, mengenai PJJ, saran masukan. Silakan. Karena kan belum ada buku kan? Silakan. Siapa yang mau mulai nih 8A nih? Atau nanti saya tunjuk nih ya. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Jason ya? Jason 8, B. Ayo 8A. Saya tunjuk ya. Oke. Saya tunjuk 8A nomor 14. Karena sekarang tanggal 14. Ada? 8A 14.
Ada 8, 6, 14? Nggak ada ya? Ini baru 70, baru 69 anak nih, ya. 70 bareng saya kan. Baru 69 nih. Berarti 8A 14 nggak ikut ya. Nih nggak ada nih 8A 14. Nggak nyaut. Oke, 8A 14 nggak ada. Ini ada nih 8A 14 nih, Leonard nih. Ini ada nih Leonard nih. Leonard. Iya, Pak. Nah, ada suaranya. Ayo Leonard. Silakan memberikan saran, pesan, harapan, atau mau cerita liburan kemana aja, PJJ gimana, silakan. Ini anaknya ada gak sih? Oh, Ada Pak. ya silakan, Leonard. Kesan saya sih lumayan seru sih belajar. Lumayan apa? Lumayan seru belajar PJJ, tapi lebih seru belajar offline. Lebih seru belajar ketemu ya, tapi belum bisa ketemu. Ya, sayangnya belum bisa ketemu. Kameranya nyalain dong 814 Leonard. Saya pengen lihat nih. Kita kan kayaknya belum ini banget ya, apa? Saling mengenal ya. Belum saling ketemu gitu. Mana tadi 814? Mana 814 hilang? Ini malah, oh hilang nih dia, malah hilang nih. Malah jadi 68 nih, hilang dia. Kabur ya dia. Lihatin kamera kabur. Oke, itu 8A14 ya. Melarikan diri kayaknya dia. 8B14. Ada 8B14? Saya persilahkan. 8B14. Ada nggak? Coba dibantu anak 8B. 8B14 ada? Iya, Pak. Ah, Jessie Harsel. Silakan ceritakan kesan-kesan atau mau cerita apa? PJJ atau mau cerita yang lain boleh. Nah, ini. PJJ sih seru-seru aja menurut saya, karena lebih santai gitu belajarnya. Tapi lebih seru lagi kalau bisa ketemu. Pertama ada bisa rekreasinya, terus bisa ngobrol juga sama temen gitu. Oh iya, betul. Ada lagi? Nggak ada. Oke, itu tadi dari Jessie 8B14. Semua juga sama mengharapkan supaya bisa tatap muka. Cuma kan kondisi sekarang kan sangat apa ya, dangerous ya. Karena setiap hari itu pertambahannya apa tinggi, ya. Jadi agak serem untuk tatap muka. Oke, tadi 8B14, sekarang, nah ini 8B15, Marvelius ya, Marvelius. Silakan 8B15. 8C15. 8C14. 8C14. Salah saya. 8C14. Mana ya? Ada 8C14. 8C14. Anak 8C tolong dibantu, ada nggak 8C14? Nggak ada ya? 8C14 nggak ada nih. Ya, 8C14 nggak ada. Kalau nggak ada kan berarti diem aja dia ya. Oke, berarti sekarang balik lagi ke 8A. Saya minta 8A nomor 1.
Silakan 8A nomor 1 ada nggak? 8A nomor 1. Siapa itu 8 nomor 1? Ada 8 nomor 1? Nggak ada juga 8 nomor 1. Waduh, 8 nomor 1 nggak ada juga. 8B nomor 1 ada? Ada, Pak. Nah, silakan. Mana nih? Kasih kamera dong. Ini saya udah. Oke. Silakan. Ngapain, Pak? Saran kesan selama PJJ, mapel apa aja boleh. Kayaknya kagak ada deh, Pak, sarannya. Udah bagus semua Kesan-kesan, kesannya. ya apa yang Ya, perlu ditingkatkan apa misalnya. kayaknya udah bagus sih, Pak. Bagus Bikin ya. tugas kerjasama, Pak. Oh. Ini masih ada anak 7C nih, belum ganti nih. 7C 10. Oke, terima kasih Areta ya, sudah komen, juga tadi Jesse sudah komen ya. Ini 7C-nya ganti nih, 8C 10 nih, siapa nih? Gregorius nih, masih kelas 7C nih. Oke, Pak. Oke, baik. Sekarang tadi sudah 8B, sekarang 8C. 8C nomor 1. Silakan. Ada 8C nomor 1. Nah, ini dia. Alvaro. Ada. Oke. Silakan. Menurut saya sih yang perlu ditingkatkan itu cuma apa namanya? Cuma penjelasan kayaknya menurut saya. Udah itu dong. Oke. Baik, terima kasih. Enggak usul supaya nyalain kamera semua gitu. Ya kan? Itu juga boleh, tapi kalau nggak nyalain kamera itu kayaknya harus ada alasannya. Nah, itu dia. Harus ada alasannya ya. Oke. Baik. Terima kasih Alvaro yang menginginkan penjelasan ya. Oke, baik. Karena begini Alvaro, saya langsung jawab ya penjelasannya. Karena ini informatika ini menurut saya itu masih mapel baru ya, masih bayi gitu. Jadi kita masih ngeraba-ngeraba. Karena ada materi-materi, ya si Kaira bilang baterainya mau mati, lowbat. Karena memang ada materi-materi itu dari kombinasi kolaborasi dari TIK waktu itu ya. Tapi ternyata setelah saya ikut pelatihan itu guru-guru TIK itu waktu itu ternyata beda sama sekali. TIK informatika gitu. Jadi nanti kalau kamu sempat browsing itu ya, ternyata itu sangat jauh berbeda dengan teknologi informasi dan komunikasi waktu itu, TIK waktu itu, yang sekarang itu berarti udah kuliah ya waktu itu ya. Karena saya waktu itu ingat banget itu masih belajarnya TIK waktu itu. Nah sekarang informatika, sementara kurang lebih ya baru 3 tahun 4 tahun lah itu informatika itu baru ada. Jadi untuk penjelasan itu memang agak masih ngeraba-ngeraba ya, masih ngeraba-ngeraba jujur saja, karena memang ada materi-materi baru. Kemudian juga ada materi yang, ini kan kelas 8 nih, ada juga materi waktu itu TIK di kelas 9, masuk di kelas 8. Ya. Sama yang kayak kemarin nih, yang waktu kamu kelas 7 itu juga ada materi kelas 8, masuk di kelas 7 gitu loh. Jadi untuk penjelasan ya nanti saya akan berusaha ya semaksimal mungkin untuk menjelaskan, karena memang ya itu tadi, terus terang aja, saya baru megang bukunya itu sama yang sekarang nih baru 2 tahun. Ya. Sama yang sekarang naik kelas 9 nih. Buku yang kelas 8 tuh saya baru megang 2 tahun. Nah, buku yang kelas 9 saya belum pegang. Benar, belum pegang saya. Itu dia masalahnya ya. Karena masih mata pelajaran baru, karena dulu itu namanya TIK gitu. Dalam perjalanan jadi prakarya gitu kan. Itu. Akhirnya saya kan bingung lah, saya basicnya komputer ya kan, suruh ngajar prakarya, bingung saya kan. Mesti belajar prakarya lagi ya.
Ya, waktu masih tatap muka sih enak kalau prakarya tatap muka tuh. Bisa praktek ya kan, karena dia lebih ke praktek gitu kalau prakarya. Waktu itu sempat bikin apa? Masak-masak ya, bikin apa sih? Bakwan, bikin jus tuh waktu itu. Pakai dapur tuh yang buat praktek apa? Buat ekskul tata boga ya. Waktu itu ya itu tadi kita yang jadi apa ya? Pelopor, akhirnya banyak mapel ikutan praktek gitu lah, ikutan praktek masak lah, praktek bikin minuman lah ya, karena itu tadi ya, saya sih ngikutin buku aja, ngikutin buku dari waktu itu dari apa, pemerintah itu yang online itu, sama yang apa, ada yang cetak waktu itu dari mana ya, dari Quadra, waktu itu dari Quadra itu memang praktek gitu loh, prakteknya ya membuat jus itu. Nah, untuk informatika ini juga sebenarnya ada prakteknya, cuma ya karena sudah apa, pandemi sekarang ini ya agak susah gitu, ya kan. Jadi mau nggak mau ya kita lebih ke teori akhirnya, ya kan. Ya moga-moga nanti adalah ya lanjut SMA, lanjut kuliah, moga-moga binus gitu kan. Karena dulu waktu saya ngajar TK itu memang lebih banyak anak-anak larinya ke binus ya, karena prakteknya apa gimananya mungkin lebih tertarik ke komputer ya gitu. Jadi nanti saya akan usahakan untuk menjelaskan lebih baik. Oke. Terima kasih Alvaro. Baik. Sekarang lanjut ya. Ini kayaknya lebih enak nih pada nyalain kamera langsung ya. Oke. Saya gilirannya 8A nomor 2 ya. 8A nomor 2 ada? Saya persilakan 8A nomor 2. Jadi biar enak nih. Ini ada nih, Benedik 8A nomor 2. Silakan. Kamera masih nyala, mic masih mati. Halo, Benedik 8A2. Pindah kemana dia? Ya, Pak. Oke. Nah, ini dia. Sudah menyalakan kamera juga. Silakan saran dan pesan, harapan. Pesan saya untuk pembelajarannya sudah baik sih, tapi kalau untuk tugasnya aja sih kalau saya kebanyakan, tapi juga nggak apa-apa sih Pak. Tugasnya juga nggak apa-apa, saya juga cukup banyak ya. Tapi sebenarnya udah sih, udah nggak ada yang kurang. Oke. Baik, terima kasih Benedik ya. Tugas itu terus terang aja tugas ya kan. Karena kan waktu itu kamu kelas 7 kan masih buku baru tuh. Saya nggak modifikasi, jadi saya yang ada di buku ya udah saya jadiin tugas ya kan. Karena apa ya? Karena kondisi gitu loh. Kondisi pandemi. Seandainya kita tatap muka nih tugas, ya kita praktek gitu loh. Ya. Karena pandemi ya udah mau nggak mau ya kan. Kalau praktek kan enak kan di lab ya kan, ada komputer, ada PC ya kan. Ketahuan lah ya kan, yang bisa ya kan, yang bisa ngutak-ngatik ya kan, ketahuan lah. Kalau pandemi susah ya, akhirnya ya itu tadi tugasnya ya yang ada aja dari buku gitu ya, walaupun kadang-kadang kita pakai video juga kan, bikin dari video. Oke, terima kasih Benedik. Kemudian 8B nomor 2, silakan 8B nomor 2. Ada 8B nomor 2 hadir? Saya persilakan. Ada 8B nomor 2? Nggak ada ya? Nggak masuk ya? Nggak ikut ya? Oke. 8B nomor 2 tidak ada. Berarti 8C nomor 2. Silakan. 8C nomor 2. Iya, Pak. Oke. Kalau Angel Cornelia. Silakan.
Kalau menurut aku semuanya udah oke, cuma kalau buat tugas bukan masalah banyak atau dikit, cuma kadang kayak kita mau kerjain terus gak ada reminder-nya gitu. Jadi lupa kerjain atau lupa kumpul. Ya, ada lagi? Udah sih. Udah. Oke, baik. Oke, untuk menjawab pertanyaannya usulan Angel, maka dari itu tadi saya akan melaksanakan yang namanya tugas hanya sampai mapel selesai. Jadi misalkan kita hari ini sampai jam 12.55, ya udah 12.55 selesai, ya kan? Yang nggak kumpulin ya udah no score gitu. Karena kemarin dari narasumber itu memberitahukan karena kondisi pandemi ya kan, sementara mungkin ya itu tadi ada kendala internet ya kan, ada kendala sinyal atau apa gitu kan, ya mau gimana lagi ya kan. Kayak sekarang nih, ini hanya 68 anak nih ya kan, harusnya kan 75 76 ya harusnya ya, mau gimana lagi ya kan, karena ya itu tadi situasi kondisi saat ini sangat sulit ya kan, jadi hanya bisa di rumah aja ya kan, apalagi mungkin dari pagi Zoom ya kan, jenuh ya kan, itu tadi ya. Untuk setahun ini ya mungkin sampai nanti kamu kelas 9 ya, saya akan berusaha ya atau maksimal tugas hanya sampai jam pelajaran selesai. Ya, ingat ya. Jadi kalau ada tugas dari Pak Hendri ya, selesaikan sesuai waktu. Misalnya 1 jam pelajaran selesai. Jadi kamu nggak pusing, nggak inget-inget, nggak numpuk ya kan. 2 jam pelajaran selesaiin 2 jam pelajaran gitu loh. Ya, langsung kumpul. Jadi nggak ngutang gitu. Oke? Karena kemarin saya sudah mencoba tugas langsung ya, perdana itu kemarin jadwal khusus kelas 9. Ya. Silakan yang punya kakak, yang punya cici atau sepupu atau saudara di kelas 9 SMP Ricci, tanya, kemarin Pak Henry udah kasih tugas ya gitu. Ya, karena waktu itu kemarin hanya 1 jam. Saya langsung kasih tugas untuk mengerjakan selama pelajaran. Nah, jadi kondisi Zoom nyala nih, anak-anak kerjakan tugas gitu sampai waktu berakhir. Gitu. Bagi yang punya laptop ya, kan tinggal klik ya kan, bisa pindah ke WhatsApp ya kan. Kalau yang pakai HP, kalau masih mau nyala Zoom is okay, nanti mau join lagi is okay, karena saya tungguin sampai jam pelajaran selesai gitu ya. Itu yang untuk kelas 9. Nanti juga yang kelas 7 baru nih, nanti yang habis MPLS tuh nanti juga akan saya berikan tugas sampai jam pelajaran selesai gitu. Jadi mereka nggak udah selesai PJJ udah nggak usah mikirin tugas lagi, udah bikin gitu kan ya. Terima kasih Angel. Baik, sekarang saya akan minta saran pendapat dari yang sering menyalakan kamera pada saat pelajaran informatika, yaitu 8A 19. Silahkan berikan saran, masukan, kesan, sebel gitu, misalnya apa yang disebel gitu, boleh silakan. Menurut saya kalau pandemi gini sih sama tatap muka nggak beda jauh, karena kita sama-sama bikin tugas, sama-sama setiap minggu kan ada ulangan. Menurut saya sih biasa-biasa aja, tapi yang sedikit sedih itu kita lingkungannya itu loh Pak. Karena kan kita kan dari TK itu udah kebiasaan di luar, di sekolah di luar bareng teman-teman, jadinya tiba-tiba lockdown kayak gini sedikit sedih gitu Pak. Tapi kalau untuk tugas-tugasnya lebih enak, menurut saya lebih enakan kayak gini, karena dulu saya pas SD itu tugasnya lebih banyak dibandingkan kayak gini-gini Pak. Dan ulangannya itu juga lebih banyak.
Gitu sih, Pak. Dan untuk kayak pelajaran-pelajaran yang menghitung-menghitung lebih susah dipahami gitu. Karena susah aja gitu, Pak. Kalau yang pelajaran menghitung-menghitung. Tapi kalau tugas sih biasa aja. Itu sih gitu doang. Karena kita kan pas mau ke SMP kan kita kan pikirnya, oh ada praktek di sekolah, ada camping, tapi tiba-tiba kayak gini, jadinya sedikit sedih. Itu doang sih, Pak. Oke. Terima kasih Prinsesa. Semua anak Prinsesa, semua anak nggak cuma di Dici, semua anak sekolah lah. Ya anak saya lah, maksudnya Jo. Itu juga pengennya masuk, cuma ya gimana, situasi kondisi tidak memungkinkan. Ya, lah kalau kita mau cari salah siapa ya banyak, salah semua gitu loh. Karena waktu itu pernah terakhir itu saya ikut pelatihan itu dari guru besar BINUS ya, sama Bapak Ibu guru itu bilang waktu itu dia sudah pesan sama teman-teman di Indonesia itu memang sudah ada COVID. Waktu itu dia sedang mengantar istrinya ke Singapura. Tuh. Guru besar BINUS loh yang bilang. Sebelum masuk Indonesia itu udah bilang, cuma ya mau gimana? Ya, karena penduduk kita banyak ya kan. Sementara pintu-pintu masuk antar negara itu kayaknya bebas gitu kan. Bisa lewat laut lah, bisa lewat hutan lah. Perbatasan negara kayak di Pulau Kalimantan tuh, Malaysia, Kalimantan ya kan, bisa ditembus lah, Batam lah ya kan, dari Singapura. Ya, itu yang bikin kita apa ya, kebobolan. Gitu. Padahal dia sudah ngasih tahu hati-hati, sudah ada COVID di Singapura gitu. Udah kasih kabar ke Indonesia, waktu itu belum ada Indonesia itu. Karena Singapura apa? Negaranya kecil, penduduknya sedikit, ya kan. Sementara kita penduduknya, ya kan, lumayan, ya kan. Sementara pintu-pintu masuknya bisa dibobol, gitu. Perbatasan negara bisa dibobol, ya kan. Repot gitu. Karena kemarin itu infonya ya saya lihat di Instagram itu kompas.com apa tempo.com itu bilang ada pesawat charteran dari India waktu itu, India yang sangat meledak itu, COVID-nya meledak itu, mereka melarikan diri kan karena takut ketularan atau memang sudah tertular gitu ya. Masuk Indonesia itu pesawat charteran gitu loh. Bisa masuk Indonesia, akhirnya ya udah nyebar gitu ya. Yang jadi masalah di kita yaitu tadi orang-orang kita nggak tanggap gitu loh. Yang di bandara lah, yang di terminal lah, stasiun lah ya. Penyeberangan Sumatera Jawa ya, Pelabuhan Merak ya, itu kan juga mesti ketat ya kan. Pelabuhan Gilimanuk ya kan, nyebrang ke Bali ya kan, jembatan Suramadu ya kan, nyebrang ke Madura, itu harusnya kan lebih ketat. Jadi kita ya itu tadi nggak cepat tanggap, akhirnya ya seperti ini gitu loh ya. Jadinya ya dinikmati aja ya kan, dinikmati aja. Oke, terima kasih pendengar saya masukannya ya. Tugas tidak masalah. Ini yang sering rajin kumpulin tugas nih pendengar saya nih. Oke, yang juga termasuk sering nyalakan kamera setiap pelajaran saya. Juara kita 8A 21 Renaul Darmawan ya, ini dia juara kita kelas 7. Semoga nanti kelas 8 juga juara lagi. Silakan. Saya kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Silakan Renaul. Oke. Kalau aku sih apa ya? Kayaknya sih tugas sih. Kenapa tugas? Tugas kan apa tugas? Banyak tau teman-teman aku yang itu orangnya rajin tepat waktu, tapi kan gara-gara pandemi mereka jadi tulisnya lama-lama semua kan, nggak kayak dulu-dulu lagi. Jadi mereka tuh walaupun udah gercep tapi tetap telat. Iya. Ini teman satu ini kan ya, satu angkatan kan ya? Iya. Oke. Terus apalagi saran, pesan buat Pak Henry gitu boleh?
Atau buat Kalau Bapak aku Ibu sih yang apa lain ya? boleh nanti saya sampaikan. Kalau aku sih pengen komplain yang pengumpulan tugas tadi sih, yang pas jam pelajaran. Kalau aku sih saranin tambah 1 jam lagi gitu. Nah, jadi gini. Udah selesai belum nih? Kalau belum Udah. dilanjutin. Udah selesai. Oke. Udah. Jadi gini, mengenai tugas ya. Itu kan tadi setiap pagi itu Bapak Ibu itu selalu mengadakan briefing ya. Setiap pagi Bapak Ibu guru selalu mengadakan briefing. Nah, itu dipantau oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, tadi juga dibahas. Pak Kepala Sekolah bilang, "Oh, itu saya sangat apresiasi lah ya. Pak Henry sudah mulai memberikan tugas dan harus dikumpulkan pada saat pelajaran itu selesai gitu." Ya, itu kan sangat berarti memang kemarin itu sesuai arahan narasumber ya sebaiknya begitu gitu loh. Ya. Jadi diusahakan nanti oleh Bapak Ibu guru tugas itu nggak terlalu berat ya, nggak terlalu lama mengerjakan. Yang penting waktu lebih gitu ya. Ya kan? Supaya nggak molor kan waktunya harus lebih ya kan? Waktu harus lebih sementara soal tugas itu tidak terlalu berat ya. Tidak terlalu sulit sehingga anak bisa mengumpulkan sesuai dengan jam pelajaran. Nah, itu dia tuh. Nih, ada lagi nih, Jesse nih ya. Catatan numpuk karena apa itu gitu? Harus ngeprint. Kan dulu kebanyakan di print. PJJ itu bosan banget. Nah, ya kan? Ya nanti kalau bisa sih ya saya usul nih pas mapel lain ya. Mungkin saya nggak pernah kasih PowerPoint ya, nggak pernah kasih dokumen catatan ya. Tapi kan ada di itu ya, ada di GC ya. Kalau bisa sih ya itu minta PPT-nya, minta dokumennya gitu. Jadi anak nggak usah nyatet gitu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi idealnya ya tinggal download ya kan. Karena kan sekarang apa-apa serba HP ya kan, serba laptop, serba ngeprint ya kan. Jadi orang kan nggak harus nulis-nulis lagi gitu. Tinggal download, baca, udah. Besok ulangan misalkan, udah ya kan. Atau misalnya ada tugas nih ya kan, ada tugas, ya udah nggak terlalu banyak soal tugasnya gitu loh. Ya kan? Yang penting waktunya lebih ya kan. Tugasnya ya nggak terlalu banyak gitu. Misalnya untuk tugas 1 jam untuk itu ya sebisa mungkin jangan sampai full ya kan. 1 jam buat bikin tugas gitu kan. Ya dikurangin lah waktunya ya kan. Dikurangin tugasnya sehingga tercapai gitu. Ya, kemarin sih saya lihat sih anak kelas 9 lumayan ini ya, lumayan cepat ya. Karena nggak terlalu berat juga tugasnya. Ya. Sebagai pemanasan. Oke, terima kasih Reynold. Kita masih ada waktu ya, masih ada waktu. Kurang lebih 55 berarti masih ada kurang lebih 15 menit ya, masih ada lebih 15 menit. Oke. Terus saya akan lagi cari yang sering menyalakan kamera tanpa diminta. Ini kalau nggak salah ini ya, saya lupa ini. 8A24 ya, Valencia. Silakan Valencia. Sering menyalakan kamera. Silakan berikan saran, kesan selama PJJ kemarin kelas 7. Kalau PJJ kelas 7 mungkin penjelasannya kurang ngerti meskipun diajari secara virtual, ada beberapa yang kurang ngerti mungkin Pak. Pelajaran siapa nih? Pelajaran saya, pelajaran siapa? Ada beberapa pelajaran yang mungkin kurang begitu ngerti. Oh. Karena mungkin penjelasan yang kurang ngerti, kurang memahami karena virtual ini, jadi agak susah buat belajarnya. Kurang fokus juga mungkin. Ya. Ada lagi? Ya, ada Pak. Ada. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya Valencia ya. Karena memang ada anak-anak itu lebih suka ketemu memang ya. Permasalahannya ada yang di situ. Jadi kalau mereka nggak ketemu itu kayaknya sunyi gitu, sepi gitu kan. Ya itu ya ada ya gimana ya, karena ya situasi kondisi tidak memungkinkan ya. Jadi ya mau nggak mau ya harus
beradaptasi gitu, beradaptasi mau nggak mau ya. Karena pernah waktu itu saya SMA itu saya ikut bimbingan belajar untuk masuk UMPTN walaupun gagal ya. Itu pernah bilang yang mengajarkan saya itu struggle for life ya. Jadi kita harus bertahan untuk hidup ya. Gimana caranya bertahan untuk hidup? Ya kita harus beradaptasi gitu. Ya, mau nggak mau harus ngikutin ikutin situasi sekarang ya. Karena kalau enggak ya kita ketinggalan ya. Kelindes gitu loh. Kasarannya kelindes. Ya. Jadi kita harus adaptasi itu tadi. Saya yakin memang pastilah Bapak Ibu juga yakin lah. Banyak anak-anak yang kesulitan dalam PJJ yakin karena mereka lebih suka ketemu. Ya, karena ya itu tadi manusia kan makhluk sosial ya, suka bertemu orang ya kan. Apalagi dari SD ya kan sering ketemu. Masuk SMP setahun PJJ terus ya. Ntar ini takutnya nih kelas 8 nih, setahun juga lagi jangan-jangan ya kan. Walaupun harapannya dari Pak Menteri kita itu harapannya sampai Desember ya. Dengan catatan vaksin semua. Ya, udah gitu vaksinnya mesti 3 kali ya kan supaya lebih imun ya kan. Repot lagi itu ya kan. Untuk ngejar yang sekali vaksin aja susah. Ya, apalagi ngejar 2 vaksin ya kan. Ngumpulinnya susah. Gitu loh. Ya inilah yang terjadi ya yang seperti ini gitu ya. Jadi untuk sekarang mau nggak mau ya kita hadapi, kita jalani ya, mau nggak mau ya. Sambil menunggu keajaiban dari Yang Maha Kuasa tiba-tiba hilang gitu kan. Normal lagi kan lebih mantep ya kan. Misalkan tiba-tiba ada Tuhan mendengar ya kan, datang beres semua, udah besok kita ketemu lagi di sekolah. Harapan ya kan, mimpi semoga terjadi kan gitu ya, semoga itu terkabul. Oke, masih ada waktu nggak? Masih ada waktu 5 masih lama, 11 menit lah, 15 menit ya, masih ada waktu. Oke, kemudian yang sering kelihatan nih, saya kalau nggak salah ini 8C12 nih, Jonathan. Silakan Jonathan. 8C12. Halo. Apa? Ya, silakan. Saran pesan, silakan. Ini ya, ini udah punya sistem yang bagus kayak PR bisa kasih nilai gitu. Nilai bagus maksudnya gimana? Maksudnya PR jadi kasih nih, bisa ada nilai untuk ulangan supaya nilainya bagus gitu kan ya. Nah, oke. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Oke, jadi dari Jonathan ingin supaya nilai ulangannya bagus ya. Baik, saya langsung nih, sementara ini ya menurut Bapak Kepala Sekolah itu pelajaran saya yang paling gampang sesungguhnya. Pelajaran saya yang paling gampang. Kenapa gampang? Karena semua yang saya kasih tahu, saya bahas, saya munculin di GC, itu jadi soal ulangan. Ya kan? Kamu boleh tanya dah, anak kelas 7, yang sekarang nih, teman-teman kamu naik kelas 8 nih, yang nilai bagus-bagus, kamu cek dah. Ya, Jonathan ya, nanti kamu cek di kelas kamu 8C. Itu soal PND itu sama. Ya, sama yang ada di GC sama, yang ada di misalkan PND kasih PowerPoint sama. Soalnya itu yang keluar. Mau tanya anak kelas 8 yang sekarang kelas 9, tanya deh. Soal PND paling gampang. Kenapa? Ada di GC. Anak kelas 9 yang lulus nih, prakarya, coba tanyain. Sama, yang ada di prakarya, yang ada di GC itu yang paling dibahas, itu keluar di ulangan.
Sama, nggak ada dirubah. Satu kata pun nggak ada. Paling cuman karena simak ya, soalnya diacak ya. Sama kan intinya soal sama, ada pilihan jawaban kan? Sama. Ya kan? Bener ya. Nanti kamu coba di kelas 8, perhatiin baik-baik di GC. Nanti saya kasih tahu apabila kita sudah mulai masuk materi, kemudian kamu pelajari, ya. Kamu pelajari supaya nanti hasil kamu maksimal. Oke? Ya, ingat ya. Pelajari baik-baik yang saya munculin di GC atau nanti saya munculin di PowerPoint atau saya munculin di Word misalkan, kalau nanti saya kasih apa supaya kamu nggak nyatet. Tapi kayak saya nggak pernah nyatet ya, makanya saya langsung kasih soal ya. Itu pasti akan menjadi soal ulangan. Ya. Terus soal PTS Pak, soal PS Pak, sama. PTS apa? Ulangan harian. Misalkan udah 2 kali ulangan nih, ulangan harian 1, ulangan harian 2. Ya kan? Jadi ulangan PTS. Ulangan PTS apa Pak? Ulangan PTS ditambah ulangan harian 3. Jadilah PAS. Ya kan? Udah. Ya kan? Coba deh tanya anak-anak yang di sini jadi juara. Coba deh tanya. Yakin jawabannya sama. Ya. Oke. Terima kasih Jonathan. Terakhir masih ada waktu nggak? Oh, masih ada 10 menit lagi, bisa 2 orang lagi, bisa 3 orang lagi nih. Ini yang masih nyalain kamera, pindah ke halaman 1 semua. Ada halaman 2 nih. Saya minta boleh ya. 8C25. Silakan 8C25, Stephen memberikan pesan. Iya, Pak. Nah, Stephen Lai, ya silakan, Stephen. Pesan-pesan, kritikan, silakan. Oh, kritikan apa? Ya, tentang mapel saya, tentang mapel lain boleh, saran apa, pesannya bagaimana, boleh, mapel lain juga boleh. Iya. Lainnya memang sukanya pas di rumah pas PJJ, tapi lebih enak kan di sekolah, habisnya bisa ketemu teman-teman. Bisa keliling kalau selesai. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Saya nggak ada. Tadi mau ngomong tadi, terus apa lagi? Ayo. Nggak usah malu-malu. Mumpung ketemu Nggak jadi. Udah itu doang. Pengen ketemu teman-teman. Iya. Iya, semua juga pengen ketemu teman-teman. Makanya kalau bisa, ya kan, karena kita lagi online nih, kamera nyala semua gitu loh. Jadi kan bisa lihat, ya kan. Oh, teman saya sekarang kayak gini, ya kan. Rambutnya panjang, ya kan. Belum ke salon. Nah, itu kesempatannya di situ, mau gimana lagi. Kemarin Bapak Ibu juga sama waktu webinar, saya ada pelatihan apa itu kemarin, pelatihan koperasi juga sama, kamera nyala. Ya mau gimana lagi, karena memang nggak bisa, kita nggak boleh tatap muka dulu. Ya satu-satunya jalan ketemu teman-teman gimana? Ya pas online, nyalain Zoom. Saya juga ada apa namanya komunitas ya, komunitas kendaraan ya. Jadi ada yang roda 4, ada yang roda 2, itu juga sama, ngadain webinar, ngadain seminar itu juga sama, pakai Zoom. Ya mau nggak mau ya mesti ya seperti ini gitu loh. Ya, ada yang teman dari apa? Dulu PLPG itu untuk Bapak Ibu guru itu PPG itu ya sama, pakai Zoom juga, mau nggak mau. Mau kangen-kangenan ya udah pakai online begini. Ya, satu-satunya jalan ya itu untuk saat ini ya. Karena mau gimana lagi, nggak ada alternatif lain ya, karena kan nggak boleh ketemu, apalagi jumlah banyak ya kan, nggak boleh, mesti online ya. Semoga terkabul sih, semoga terkabul ya. Oke, terima kasih Stephen. Ya. Next,
Oh ini gerak ini ya. 8A8 saya kira tadi picture doang nih. 8A8 Immanuel. Silakan. Saya pikir tadi picture, ternyata gerak. Halo Immanuel, 8A8. Silakan saran, kesan. Saran, kesan, pesan. Kritikan. Saran, pesan, kesan. Kenapa? Saran, pesan, dan kesan kan Pak? Iya boleh, saran, pesan, kesan, kritikan boleh. Unek-unek juga boleh. Saran nggak ada. Nah. Pesannya semoga guru-guru lebih semangat ngajar kita. Tambah kesannya keren. Keren, amin. Oke, ini ada yang apa ya? Menikmati PJJ, ada yang menikmati PJJ ya. Salah satunya seperti Immanuel ini ya. Yaitu tadi kita ya ada yang sukanya ketemu, ada yang sukanya online gitu. Tapi ya dalam kondisi sekarang mau nggak mau online ya. Kita harus enjoy. Mau nggak juga ya enjoy gitu loh. Ya, karena situasi seperti ini. Itu bagus itu Immanuel tuh. Dia sudah enjoy banget ya kayaknya ya. Untuk PJJ dia stay di rumah ya kan. Oke, terima kasih Immanuel. Sekarang giliran Luna. 8C18. Luna. Silakan Luna. Boleh. Pencet dulu mic-nya. Ya. Agak kerasan dong Luna. Saran, kesan, pesan, kritikan. Unek-unek juga boleh. Nggak tahu. Hah? Jangan malu-malu, udah kelas 8 malu-malu. Ayo. Ayo Lun. Nggak mau. Luna malu-malu nih. Nggak mau ngomong dia. Lucu ya. Oke. Luna malu-malu. Nih yang laki-laki nih. Michael Ken, 8B17. Silakan. Masih nyalakan kamera dia. Rajin. Ayo silakan Michael Ken. Bagaimana? Saran, kesan, pesan. Pesannya untuk apa ya? Untuk apa? Ayo. Untuk apa aja boleh. Michael Kennard. Untuk apa ya? Untuk PJJ, untuk PJJ. Enggak. Untuk enggak. Untuk tidak distreskan. Oh, tidak distreskan. Dalam hal apa nih? Dalam hal apa? Tidak distreskan dalam hal apa? Dalam apa ya? Belajar. Jadi selama ini kamu merasa stres gitu? Enggak gitu sih, tapi susah sih. Susah ya? Ada lagi? Enggak, oke. Berarti tipenya Michael Kennard sama tipenya Immanuel Tanden tuh beda ya. Jadi mungkin Michael Kennard ini tipenya ingin bersama-sama gitu, ketemu di sekolahan, di kelas, main bareng di lapangan ya. Ya itu tadi memang yang biasanya seperti itu akhirnya harus stay at home di depan laptop di kamar, ya udah ya nggak bisa kemana-mana lagi ya, dijalanin aja ya, setelahnya dijalanin aja, enjoy aja udah ya. Terima kasih ya Michael ya. Oke, sekarang tinggal kurang lebih 2 menit. Saya ingin memperlihatkan kira-kira ya, semoga covernya belum ganti. Ini bukunya yang nanti akan kita pakai. Kelihatan ya? Oke, ada orang lagi nyetir. Informatika Erlangga. Ya, ini nggak ada apa? Nggak ada cap sekolah. Ya, tuh. Yang ini yang kelas waktu kamu kelas 7, ini ada cap sekolah. Ya, ini edukasi sama Pak Beli. Nah, yang ini nggak ada cap sekolah. Ini saya beli online ini. Tuh, nggak ada cap sekolah.
Ya. Ini saya beli online terpaksa karena waktu itu mengejar PJJ sementara ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya. Mengenai jaringan komputer, algoritma, peran nanti menerapkan berpikir komputasional. Hanya 4 bab, hanya 4 bab. Berarti semester 1 2 bab, semester 2 2 bab. Ya. Hanya 4 bab. Oke. Untuk kelas 8. Nah, ini adalah buku kakak-kakak kamu yang sekarang kelas 9. Ini yang dari PGRI ya. Penerbitnya Andi namanya. Penerbit Andi. Ini dari guru TIK PGRI ya. Ini penerbitnya Andi tuh. Andi. Ya. Oke. Baik. Jadi nanti mungkin minggu depan sudah ada jadwal resmi ya. Jadi kita akan mulai start PJJ ngegas ya, istilahnya ngegas. Karena kita untuk pertemuan pertama ini kita hanya perkenalan ya, saran, pesan dan pesan serta kritikan yang nanti ada dari yang bilang mengenai penghitungan nanti mungkin akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan mungkin supaya lebih easy ya, soalnya lebih easy ya. Karena tadi juga ada yang bilang tugasnya waktu untuk mengerjakan kurang ya. Berarti kan tugasnya harus dikurangi ya kan. Karena waktunya kan sedikit ya kan. Jadi semoga nanti Bapak Ibu mau menerima ya. Saya hanya menyampaikan saja usulan dari angkatan kelas 8 sekarang. Oke. Baik, sudah pas 12.55. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silahkan. Terakhir barangkali, silakan siapa? Boleh. Hari ini kita belum masuk materi. Nggak saya kasih tugas kayak kemarin kelas 9 ya. Silakan, 1 orang, 2 orang yang mau menyampaikan terakhir. Saya kasih waktu. Tidak ada? Oke, terima kasih. Semoga nanti pembagian buku sesuai jadwal yang diberikan Pak Beli. Jadi kita ketemu lagi sudah ada bukunya ya. Semoga kita dapat melaksanakan PJJ dengan lebih menyenangkan, lebih menarik lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Ya, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Dadah. Oke, terima kasih. Ini orang-orangnya ada ini berarti ya. Masih ada yang masih bertahan ini. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Stephen, Nelson, Liora, Matthew, Dwayne. Ini Dwayne diganti nih urutannya nih. Kelas, nomor absen, nama ya. Dwayne. Oke, Francesca, Cheryl, Alfredo. Selamat siang. Saya close ya.